Bab 031, hening sekali dunia ini rasanya. Pemakaman berakhir setelah pukul 11 pagi karena ada beberapa ucapan bela sungkawa dari pejabat pemerintah dan perusahaan. Iring-iringan yang mengantar nenek ke pemakaman pun begitu panjang. Keluarga nenek memang tidak terlalu besar. Dia tak punya banyak cucu. Terhitung hanya satu dari anak pertama, dua dari anak kedua dan tiga dari anak ketiga. Masing-masing cucu mempunyai satu cicit dan Barata paling terakhir menikah. Setelah makam nenek tertutup tanah, rumput dan bunga-bunga, Barata duduk di samping. Dia pegang nisan nenek yang masih berupa kayu jati dengan ukiran nama sang nenek. Hatinya masih belum bisa menerima kepergian wanita itu. Sedang Bahasa dan Baginda menyambut ucapan duka dari tamu yang hendak meninggalkan tempat. Langit terlihat mendung, memberikan tanda bila hari ini tengah ada rasa kehilangan besar di dalam keluarga Elias. Kasian, Barat. Dia pasti terpukul banget, ya. Komentar Annelies. Kamu tenangin dia dulu. Dia dekat sama kamu. Pasti kamu bisa kasih dia dukungan, saran Baginda yang langsung diiyakan istrinya. Annelies melangkah maju tanpa sengaja berpapasan dengan Yami yang juga hendak mendekati sang suami. Sebagai menantu, dia tak bisa berada di barisan yang sama dengan kekeluarga lain sehingga hanya menunggu bersama Koyu di barisan kedua. Mau ngapain? Cari muka. Nenek udah gak ada sekarang. Jadi jangan sok lagi karena kamu bakalan ditendang hari ini juga. Tegas Annelies. Barata sedang butuh saya, jawab Yami dengan suara serak akibat menangis selama prosesi. Butuh kamu? Apa aku gak salah dengar? Emang kamu siapanya Barata? Kepaksa, ingat. Makanya kamu di sini itu gak dibutuhkan lagi pergi. Usir Annelies. Nyonya, saya ini menantu sama seperti Anda. Kenapa Anda bisa merendahkan saya begini? Yami berusaha mempertahankan haknya. Gak pernah ada orang di sini yang ngaku kamu menantu. Aku tegasin sekarang juga. Jangan mimpi jadi Cinderella. Kamu pembantu yang rawat nenek. Jadi karena nenek gak ada, kamu udah gak guna. Enyah kamu dari keluarga ini. Sudah tak ada satupun tamu di sana. Hanya ada beberapa penjaga. Yami menarik napas. Matanya sudah berkaca-kaca. Mas Yami, panggil seseorang. Baik Yami dan Annelies melihat ke arah yang sama. Barata mengulurkan tangan. Kamu gak mau pamitan sama nenek? Tawar Barata. Dengan yakin Yami mengangguk. Dia menghampiri sang suami. Dibalas uluran tangan Barata. Keduanya berjongkok di depan makam. Nenek, Yami bakalan kangen. Nenek di sana semoga amalannya Allah terima, ya. Maaf Yami belum bisa rawat nenek dengan baik. Begitu mengusap nisan nenek, air mata Yami menetes. Nenek beruntung banget ketemu sama kamu. Sebelum pergi dia sempat mengumpulkan bekal. Makasih. Barata mengecup kening Yami. Bahasa memanggil ketiga adiknya untuk meninggalkan makam lebih cepat karena petugas makam akan bersiap membereskan kursi-kursi dan lainnya. Apalagi tenda yang digunakan cukup lebar. Yami dan Barata saling menuntun berjalan ke depan gerbang kompleks pemakaman mewah itu. Sudah ada beberapa mobil sedan hitam yang terparkir. Uma, nenek gak pulang rumah? Tanya Koyu. Yami menggeleng-geleng. Kalang rumah nenek sama Allah. Insya Allah, semoga nenek Allah maafin dosa-dosanya, ya. Semoga pahala nenek bisa jadi pelindung nenek di akhirat, balas Yami. Koyu berbalik. Dia melambai. Dadah nenek. Koyu sayang. Anak itu melakukan kiss bye. Bahkan cicit nenek lainnya tak ada yang melakukan hal itu. Barata tersenyum. Nenek gak kesepian waktu pergi, kan? Batinnya. Barat, aku mau membicarakan sesuatu di rumah nenek. Hanya kita bertiga, pinta Bahasa tanpa berbalik menatap Barata yang berjalan di belakangnya. Buat apa? Barata menaikkan 11 alis. Ini penting. Kelihatannya Om dan Tante sedang memikirkan sesuatu. Pasti mereka dapat warisan saham dan gak mungkin mereka tidak pergunakan untuk menjatuhkan kita. Baru kali ini Bahasa sedikit melirik ke arah adiknya. Yami bisa merasakan tangan Barata yang memegang tangannya dengan erat. Dia marah, pikir Yami. Nenek baru dimakamin. Apa pantas kamu udah ngomongin masalah gituan? Punya hati gak kamu? Sebejat apapun aku, gak akan aku ketawa saat tetua di keluargaku meninggal.
Apalagi ini nenek, orang tua ayahmu, tekan Barata. Ayolah, memang kamu pikir nenek akan senang kalau lihat om dan tante ambil alih perusahaan dari kita. Nenek udah jelas ingin papa yang jadi pimpinan. Barata mendengkus. Aku lelah. Ngomong aja sama angin. Balas Barata dengan dingin. Dia memilih langsung masuk ke dalam mobil. Yami menyusul. Sebelumnya Yami naikkan Koyu dulu. Pulang, aku ngantuk. Nada bicara Barata terdengar ketus. Mobil akhirnya meninggalkan kompleks pemakaman yang tak jauh dari Sentul dan masuk ke area tol. Barata menutup mata. Tangannya bersedekap dengan leher yang bersandar ke jok mobil. Tiba di rumah, tanpa menghiraukan kedua kakaknya, Barata langsung naik ke lantai atas. Sebagai istri tentu Yami mengikuti. Koyu, sama bibi dulu main, ya. Papa lagi sedih. Jadi Uma harus bikin papa senyum dulu. Oke, pinta Yami ketika sampai di ujung tangga atas. Koyu gak bisa. Kan Koyu lucu. Uma senyum tulus lihat Koyu, pinta anak itu. Uma ngerti Koyu sangat manis dan lucu sampai bikin semua orang dekat Koyu senang. Hanya saat ini papa tak ingin banyak orang dekat-dekat. Koyu juga bisa mengerti itu, kan? Koyu anak yang hebat, jelas Yami. Iya, Koyu mengelti. Papa sedih sekali. Koyu kuat. Mau main sama bibi Kamal aja, ya. Koyuza melambaikan tangan. Yami bersyukur anak itu tak rewel. Meski Yami masih rindu dengan putranya, hanya kini Barata lebih membutuhkan Yami. Perlahan Yami buka pintu kamar. Barata melepas jas. Kakak kamu nunggu di bawah, ungkap Yami. Harusnya mereka nunggu beberapa hari. Jas itu Barata simpan di atas tempat tidur. Yami ambil jas dan membawanya ke walk-in closet untuk dimasukkan dalam ember cucian. Sedang Barata merebah. Tangannya memegang kening. Kedua mata pria itu menutup. Terdengar suara ketukan pintu. Tuan muda, Tuan bahasa ingin menemui Anda di ruang keluarga, panggil pelayan. Yami menghampiri pintu. Jangan dibuka. Larang Barata ketika tangan Yami menyentuh pegangan pintu. Paling enggak kita bisa jelasin keadaannya. Mereka pasti ngerti. Kasian kalau nunggu, saran Yami. Sini, kamu istriku, kan? Kalau kamu gak patuh, apa pantas kamu masih disebut istri? Duduk di sini dan jangan berani buka pintu. Tegas Barata. Suaranya lantang meski dalam keadaan terbaring. Setelah menghela napas, Yami melangkah ke sisi tempat tidur. Dibelai puncak kepala Barata. Kamu harus kuat. Aku yakin semua akan terasa ringan lagi. Pasti ada hal terbaik yang Allah lagi siapin buat kamu. Tangan Barata memegang tangan Yami dengan erat. Temenin aku. Hening banget dunia ini rasanya. Tomorrow. Bab 032, Kekecewaan yang Besar. Yami turun dari lantai atas setelah Barata tertidur. Tadinya dia hendak meminta pelayan mengambilkan air hangat karena Barata mengeluh sakit punggung. Mungkin karena baru sampai dari luar negeri dan dia harus mengurus banyak hal. Kamu, sini. Panggil seseorang dari ruang keluarga. Yami agak kaget. Dia pikir mereka sudah pulang ke rumah masing-masing. Dengan mengumpulkan tekad, Yami menghampiri. Dia tak mungkin kabur. Rasanya tak sopan melakukan hal itu. Duduk. Titah bahasa, hanya yang ditunjuk karpet. Dia ingin Yami duduk di bawah, bukan di kursi seperti mereka. Dengan kesadaran diri, Yami berlutut di dekat mereka. Sekarang sadar bedanya kamu sama aku dan Annelies. Tegur Sasha. Anggukan Yami memancing tawa di antara mereka. Tahu alasan dia nangisin nenek, Kak? Annelies bertanya pada Sasha. Apa itu? Dia tahu kalau nenek gak ada, dia bakalan balik ke jalanan. Sasha semakin tergelak. Aku gak tahu pakai apa kamu pengaruhin otak adikku. Sekarang dia bahkan semakin sering beda pemahaman dengan kami. Aku gak suka lihat dia sok suci kayak gitu. Bukan gaya adikku, omel bahasa. Dan lagi, kamu yang nikahin dia jadi aib buat keluarga ini. Dengar orang-orang tadi bicara apa? Menantu keluarga Elias asalnya pembantu. Tercoreng muka kami. Baginda menambahi. Masih terdiam Yami. Meski begitu, dia tetap tegar. Menurutnya tak perlu dia melawan. Yami tahu kastanya akan menjadi batu sandungan paling besar untuk hubungan mereka.
Lebih dari itu, kita tak bisa membuat seluruh manusia di bumi ini suka. Dan orang yang berpikiran buruk tak akan menilai kebaikan kita dengan pujian, melainkan kecurigaan. Aku berikan waktu agar kamu pergi sebelum hari pernikahan. Nyatanya kamu masih diem di sini. Cukup bengal juga. Dasar gak tahu diri. Hina Annelies. Apalagi dia merasa jadi nyonya setelah bisa tidur dengan Barata. Nyatanya, Barata gak pernah setia sama wanita yang dia tiduri. Yami meneguk ludah. Perasaannya semakin hancur. Camkan kata-kataku, mungkin seminggu lagi dia udah bawa perempuan lain ke kamarnya. Oh, Tina, kamu ketemu dia. Cantik, kan? Kayak gitu wanita yang pantas sama Barata. Bukannya sampah macam kamu, sulut Sasha. Rasanya menusuk ke dalam batin. Bagaimana bisa mulut itu mengatai Yami dengan semua hal-hal kotor? Padahal selama ini Yami selalu melindungi harkat dan martabatnya. Bagaimana kalau Mas Barata tetap dengan saya? Yami akhirnya buka suara. Apa? Baginda menaikkan sebelah alis. Nyonya Sasha bilang seminggu lagi mungkin ada wanita lain yang gantikan posisi saya. Anda jika itu tak terjadi, apa yang akan dilakukan? Apa kalian akan mengakui saya sebagai istri sah Mas Barata? Tantang Yami. Bahasa mendengkus. Kamu itu bisa ngaca, gak? Barata suka atau enggak sama kamu, tetap tempat kamu bukan di sisi adikku. Apa yang ayahku bilang kalau tahu anak menantunya orang miskin? Tidak perlu hiraukan saya. Bagaimana dengan Mas Barat? Kenapa Anda tidak ingin dia berubah lebih baik? Dia sudah mau salat, jauhi dunia malam dan bahkan sudah mau kerja dengan rajin. Sebagai kakak harusnya Anda bangga. Yami berdiri. Dia tahu, tak bisa lemah. Mungkin akan dinilai tidak tahu diri. Hanya dia punya satu alasan kuat, pesan nenek. Kalau Yami lemah, bagaimana bisa dia membawa Barata dalam kebaikan? Dan lagi, apa hanya itu yang ada di pikiran kalian saat melihat saya menangisi nenek? Bukannya harusnya kalian yang menangis seperti itu di sana. Diam kamu. Bahasa menunjuk Yami. Maaf saya lancang, tapi saya gak akan biarkan Mas Barat seperti kalian semua. Dia tak akan rakus akan harta dan jabatan. Yami meremas tangan. Ucapannya membuat tawa kembali terdengar di ruangan itu. Selama ini yang habisin duit nenek siapa lagi kalau bukan dia? Kamu pikir selama kuliah dia berapa kali mengulang ujian sampai nenek harus nyogok orang kampus? Belum lagi dia habisin uang buat judi, clubbing, main cewek. Dan kamu berharap dia gak rakus sama harta? Bravo, bodohnya gak ketulungan, ledek Baginda. Mas Barat sudah berubah. Tegas Yami. Halah, dia berubah karena ada nenek. Besok atau lusa waktu dia udah lupa nenek mati, pasti balik lagi. Dan dia bakalan ada di pihakku. Dia bakalan ngelakuin apapun demi hidup mewah, ucap sombong bahasa. Mas Barat berbeda. Yami masih bertahan dengan kepercayaannya. Jangan balas ucapanku, tak sopan. Bentak bahasa. Mata Yami mulai berkaca-kaca. Dia ingin menangis dikatai begitu. Namun, Yami tetap tahan. Saya sudah berusaha sopan dan saya tidak pantas Anda perlakukan begitu. Tak pantas diperlakukan begitu. Kamu cuman perempuan miskin, tambah bahasa. Saat itu juga tubuh bahasa mencelat karena meja di depannya pecah. Untung tidak sampai ada yang terluka. Semua orang di sana mengusap dada. Yami bahkan menutup mata saking terkejut. Tak lama setelah terjadi jeda keheningan, Yami berbalik. Terlihat Barata di sana. Rupanya meja pecah karena Barata melempar pajangan di nakas yang terbuat dari besi. Mata pria itu terbuka lebar. Kalian ingin pergi dengan diam atau aku seret keluar? Usir Barata. Kamu udah gila. Kamu bisa bikin kami celaka. Bentak Baginda. Bahkan kalau sampai hinaan kalian ucapkan untuk istriku lagi, aku bisa aja bunuh kalian semua. Ancam Barata. Baginda berdiri. Apa bagusnya perempuan ini? Kamu bisa dapat yang lebih. Dia keluargaku. Lain sama kalian yang gak lebih dari rekan bisnis. Adik yang mana? Apa kalian lupa sejak orang tua kita mati, kita udah gak ada hubungan apapun lagi? Ucap sinis Barata. Barat, panggil Annelies. Aneh, jangan bikin aku juga benci sama kamu. Selama ini aku pikir kamu yang paling dukung aku.
Aku mohon mengerti, Yami salah satu hal yang nenek tinggalin buat aku. Gak mungkin aku gak jaga dia, pinta Barata. Annelies menarik napas panjang. Pa, kita pulang. Barat lagi terguncang, ajak Annelies pada Baginda. Namun, pria itu menepis lengan Annelies dan melangkah keluar dari ruangan itu. Camkan ucapanku. Perempuan miskin ini cuman bisa bikin kamu terhina, tunjuk Baginda di depan wajah Barata. Bahasa, Sasha dan Annelies menyusul. Barata menendang nakas dekat pintu hingga terguncang. Lihat, apa pantas aku panggil mereka kakak? Bahkan mereka gak percaya aku bisa jadi baik. Aku gak akan bikin nenek kecewa. Aku sayang sama nenek. Yami merasa bersalah. Jika dia tahu suaminya itu hanya akan mendengarkan hal buruk seperti itu, lebih baik tadi dia kembali ke kamar dan mengunci pintu. Aku percaya, ucap Yami sambil meraih tubuh Barata dan memeluknya. Jangan sedih terus. Nenek pasti ingin lihat Mas Barat bahagia sekarang. Aku juga gak mau sedih. Tapi, aku terlalu terbiasa ada nenek di sini. Aku mau dengar suara nenek dulu, sekali aja, pinta Barata dengan nada lirih. Tomorrow. Bab 033, sesuai dengan hak. Aku ngantor dulu, Uma, pamit Barata sambil mengecup pipi Yami. Ucapan yang membuat wajah Yami memerah. Kenapa kamu? Kepiting lain ya, dipanasin dikit merah, ledek Barata. Dengan kesal, Yami cubit pinggang suaminya. Tuh, kepiting suka nyapit, ledek Barata lagi. Tapi kepiting gak bisa balas cium. Yami berdiri dari kursi makan dan mencium pipi Barata. Koyu menutup mata. Dak boleh lihat. Koyu belum dewasa, ucap anak itu membuat Yami dan Barata tertawa. Tangan Barata mengusap puncak kepala Koyuza. Papa pergi kerja dulu. Cium pipinya papa, pinta Barata sambil menunduk. Koyu menghadap ke samping. Dia kecup pipi Barata. Kok basah? Protes Barata. Kan cium pakai bibir gak tangan, alasan Koyu. Dia pinter. Yami memberikan tepukan tangan. Tapi bisa cium pakai bibir gak usah basah, kan? Barata mengusap pipi. Mana ada sausnya? Saus ayam. Koyu menunjuk ayam goreng di piringnya. Iya papa tahu. Kenapa ditempel ke pipi papa? Papa minta tadi. Koyu gak paksa. Koyuza melipat tangan di dada. Barata melirik ke arah Yami. Tuh, dia mulai bisa niru kamu. Makanya kamu kasih contoh yang baik. Seminggu sudah berlalu sejak kepergian nenek. Barata mulai membaik dari yang terlihat. Dia sudah suka bercanda dan mulai bisa tertawa lagi. Walau, kadang masih sering ke kamar nenek dan diam di sana untuk waktu lama. Kadang malam hari, Yami temukan Barata ketiduran di sana. Memang tak mudah melupakan orang yang selalu ada. Bahkan untuk manusia seperti Barata yang konon cuek dan tak punya rasa. Pria itu kini berangkat ke kantor. Yami antar sampai teras. Tak lupa sang istri memeriksa kerapihan pakaian kerja Barata. Ganteng banget. Banyak yang naksir kayaknya ini, komentar Yami. Dia berusaha bersikap normal agar Barata pun lekas bangkit dari keterpurukan. Dari dulu suami kamu emang ganteng. Barata menjawil dagu Yami dengan gemas. Pria itu lekas naik ke mobil. Yami lambaikan tangan tanda perpisahan. Katanya hari ini isi surat wasiat nenek akan dibacakan. Tentu pembagiannya akan sesuai dengan aturan hak waris dalam agama Islam. Hanya saja ada beberapa aset yang sudah dialihnamakan selama nenek masih hidup dan dianggap sebagai pemberian akan dihapuskan dalam pembagian waris. Ketika turun dari mobil sedan hitam, Barata masuk ke lobi perusahaan. Seluruh staf sudah berdiri di sana menyambut para pimpinan pagi itu. Mereka semua akan berkumpul di ballroom utama. Hanya orang-orang penting perusahaan yang hadir beserta pengacara dan juga petugas kepolisian setempat. Dia datang, tunjuk Baginda pada bahasa yang tengah berdiri di depan pintu ballroom. Dua pimpinan tertinggi perusahaan milik keluarga Elias ini memilih menunggu adiknya di luar ballroom. Barat, kita bicara sebentar, ajak bahasa. Barata malah mengangkat tangannya dan melambai kemudian masuk ke dalam ballroom. Anak itu, Baginda meremas tangan. Kalau bukan adik sendiri sudah pasti habis dipukuli saat itu juga. Ya udah, langsung aja. Bahasa menepuk lengan Baginda. Keduanya berjalan dengan tergesa-gesa.
Seorang staf menunjukkan kursi tempat Barata duduk. Di samping pria itu sudah terlihat omnya. Barat, apa kabar kamu? Sapa Om Aryan, kakak kandung ayahnya Barata. Om harap aku dalam keadaan buruk. Harapan Om gak jadi kenyataan. Aku baik-baik aja, jawab Barata dengan santai sambil duduk, bertopang kaki dan merapikan jas. Pasti Om gak sabar lihat persenan hartanya nenek yang bakalan turun sama Om, kan? Aryan hanya tersenyum kecil. Dia ingin membalas ucapan keponakannya itu, hanya Aryan tahu benar Barata pandai memainkan kata. Tentu, itu modal utama Barata menaklukkan hati banyak wanita. Bahasa dan Baginda akhirnya menyusul. Bahasa duduk di tengah kedua adiknya. Pria itu sedikit miring ke arah Barata. Kalau mau bersikap kurang ajar padaku, di rumah saja. Gak usah di sini. Ingat aku CEO di sana dan kamu cuman GM. Bisik pria itu. Sekarang kamu butuh aku hormati. Apa kamu lupa aku di sini karena permintaan siapa? Barata mengembalikan ucapan bahasa. Hanya dengusan napas yang terdengar dari mulut Barata. Akhirnya acara dimulai. Kembali satu persatu pimpinan tinggi mengucapkan kalimat belasungkawa dan juga komentar tentang almarhumah Nenek Ratna. Dan tak lama Pak Galuh naik ke podium bersama notaris dan tim pengacara nenek. Sesuai dengan apa yang telah didengar sebelumnya. Ada beberapa aset yang Nyonya Ratna Elias tangani merupakan milik Tuan Argan Elias. Pada hari ini semua aset terlampir akan dikembalikan pada keluarga Tuan Argan, yaitu ketiga cucu beliau. Di antaranya CEO Bahasa Elias, Direktur Keuangan Baginda Elias dan General Manajer Keuangan Barata Elias. Berikut daftar aset yang harus dikembalikan. Di layar muncul data serta jumlah jika diuangkan dan tentu tak sedikit. Harta itu akan dibagi wariskan kepada tiga cucunya. Dan berikut aset yang sudah Nyonya Ratna berikan sebelum meninggal sebagai hadiah. Terlampir nama Masyami Elaina dan Koyuza Makenyu Watari sebagai penerima hadiah. Seluruh anggota keluarga Elias langsung menatap Barata. Masuk akal gak, sih? Perempuan itu emang rubah licik. Komentar Baginda. Berapa kali aku peringatkan untuk gak sebut istriku begitu. Tegas Barata sambil menatap tajam ke arah kakak keduanya. Gak wajar lah. Nikah belum sebulan udah ambil aset sebanyak itu. Tengok baik-baik, 5 miliar. Kamu pikir duit segitu bisa didapat mudah sama pembantu kayak dia? Mana anaknya juga dapat. Sial. Baginda terus mengeluarkan kalimat tak enak. Di sini yang gagal kuliah aku. Tapi, kenapa mulut kamu yang kayak orang gak pernah sekolah? Tunjuk Barata. Dia masih menahan volume suara karena takut terdengar orang lain. Apa pantas sesama saudara saling serang begitu? Lirikan tajam diperlihatkan Aryan. Kini ketiga saudara itu menatap ke arah omnya. Tanpa sadar kalian mencoreng nama Elias. Kamu gak diajak. Balas bahasa, Baginda dan Barata bersamaan. Kini mereka kembali fokus pada pembagian hak waris. Tentu saja sebagai anak pertama Aryan akan mendapatkan bagian yang cukup besar. Namun, dia masih terganjal oleh saham milik Bahasa dan adik-adiknya. Aryan mengusap wajah. Terlihat jelas dia merasa pembagian waris ini sama sekali tak menguntungkannya. Selamat Bahasa, kamu masih jadi pemilik saham tertinggi, ucap Aryan sambil berdiri dari kursinya. Dia mengulurkan tangan. Terima kasih, Om. Semoga ini pertanda banyak investor akan terus menanamkan modalnya di pihak Elias, balas Bahasa dengan kalimat halus. Padahal dia bermaksud memberikan tekanan kalau sekarang ini dia dalam posisi tak bisa digoyahkan. Walau begitu, kadang kamu harus singkirkan orang yang membuat investor ragu. Aryan melirik ke arah Barata. Jangan menilai buku dari covernya. Bisa saja kita menemukan ilmu meski dalam buku terlarang sekaligus, asalkan pikiranmu terpaku akan ilmunya, bukan larangannya, kilah Barata sambil tersenyum licik. The next day. Bab 034, mirip. Ini terlalu banyak. Aku gak bisa terima. Apalagi selama mengurus nenek aku juga digaji. Aku gak punya budi apapun. Hanya sebatas kerja. Yami masih menolak untuk menandatangani berkas peralihan aset berupa tanah dan rumah. Katanya rumah itu akan ditempati dia dan Barata kelak.
Tentu rumah nenek ini harus segera dikosongkan karena Aryan dan keluarganya akan mengambil alih. Nyonya Masyami, ini bukan soal hutang budi atau apapun. Nyonya besar sangat menyayangi Anda hingga ingin Anda mendapatkan kehidupan yang layak, jelas Pak Galuh. Udah tanda tangan. Lagian kalau gak suka kamu alihkan ke aku nanti, aku siap nampung. Barata mengompori. Apa kata keluarga kamu nanti kalau tahu aku ambil ini? Yami terganjal akan ucapan tak mengenakan dari keluarga Elias. Udah pasti mereka ngehina, bilang kamu penjilat, pembantu gak tahu diri sama apa terakhir, aku lupa. Barata mengabsen hinaan yang dia dengar langsung. Kamu gak usah ulangin itu. Hati aku sakit, keluh Yami. Aku juga. Makanya kamu ambil, anggap kompensasi karena harus dengar hinaan kayak gitu. Padahal kamu hanya ingin mengabulkan harapan nenek. Barata mengusap punggung Yami. Kalau mereka marah lagi, aku lempar mereka lagi pakai pajangan. Barata menunjuk dirinya sendiri. Yami terkekeh. Kamu gak anggap aku matre atau manfaatin nenek? Sungguh Yami ingin tahu seperti apa Barata menilai dirinya selama ini. Apa hanya sebatas beban yang harus dia terima dengan paksa atau gangguan hidup? Kalau kamu matre, kamu bakalan minta jadi istri bahasa. Bukan cucu nenek yang terkenal pengangguran nomor 1. Iya, di balik sikapnya yang kadang kejam dan mulutnya yang tajam, Barata sosok yang hangat. Abis kamu lebih ganteng, jawab Yami. Tangannya mengambil pulpen dan menandatangani berkas. Pak Galuh tersenyum tatkala melihat mata Barata terbelalak kaget. Saat Yami kembali tegak, dia terkejut melihat wajah Barata. Kenapa? Kamu akhirnya sadar kalau aku ganteng. Terus kamu selama ini cantik. Tentu gak, kamu laki-laki. Yami tutup berkas itu dan mengembalikan pada Pak Galuh. Mulai hari ini dan ke depannya, saya akan menjadi sekretaris Pak Barata. Itu sudah tertulis dalam surat wasiat Nyonya Besar. Pak Galuh menunduk di depan Barata. Jadi Bapak sekarang ada di pihakku. Barata mencoba meyakinkan diri. Galuh mengangguk. Termasuk urusan perusahaan. Saya pikir Anda tidak peduli dengan urusan perusahaan selain karena untuk dapat gaji bulanan, timpal Pak Galuh. Aku juga punya tanggung jawab. Aku mau buktiin terutama pada Aryan Elias kalau aku bukan sekadar general manager dalam titelnya, doang. Aku mau kuliah sampai S2. Barata terlihat yakin dengan dirinya. Kalau begitu saya akan bantu daftarkan. Anda sudah memilih universitasnya. Barata meneguk ludah. Belum. Baru rencana tadi siang pas makan. Aku kesal aja dengar komentar dia seakan aku ini gak berguna. Dia aja gak tahu aku ini sebenarnya siapa. Memang selama ini kamu siapa? Yami mengusap bahu Barata. Aku ini sebenarnya cerdas. Cuman orang aja mandang sebelah mata. Kamu tahu kalau aku yang kerjakan ujian temanku dan dapat nilai besar. Enggak, kita gak satu sekolah. Aku cuman gak mau ketahuan pinter aja. Orang bilang, jangan perlihatkan kepintaran kamu, nanti orang-orang bakalan manfaatin. Barata dengan percaya dirinya mengungkapkan kemampuan. Baiklah, kalau begitu saya akan pilihkan universitas terbaik yang memberikan jadwal kuliah yang fleksibel sehingga Anda bisa kerja sekaligus mendapatkan gelar master. Pak Galuh berdiri dan pamit pergi. Yami menggelengkan kepala. Awas aja kalau nanti ngeluh capek minta dipijit, ancam Yami. Bagaimanapun label tukang rebahan masih menempel di kening Barata hingga kerja sedikit saja membuat lelaki itu mudah lelah. Yami mengantar Koyuza ke kamarnya malam itu. Sedang Barata sibuk di ruangan kerja. Yami sendiri tak tahu apa yang suaminya itu lakukan. Lebih baik begitu daripada mendengar Barata memanggil meminta Yami lekas ke kamar padahal Koyu belum tidur. Uma, Koyu mimpi nenek, ungkap Koyu. Kapan? Yami berbaring di samping anak itu. Waktu Koyu tidur. Melem Koyu, kan? Telus ada nenek. Dadah, ungkap Koyu. Yami tak tahu apa yang Koyu katakan itu benar atau tidak. Yang jelas Yami tahu kalau Koyu juga merasa sedih dengan kepergian nenek. Waktu nenek meninggal, Koyu ada sama nenek. Sebenarnya Yami sudah lama penasaran akan hal ini. Hanya karena banyak hal yang harus dia selesaikan tentang Barata, Yami lupa. Iya, nenek tidur. Koyu duduk dekat nenek.
Koyu pegang tangan nenek. Nenek katanya pusing jadi tidur aja. Cuman itu. Mata Koyu terlihat mengawang. Sepertinya anak itu berusaha mengingat. Meski kecerdasan Koyu dalam bicara lebih dari anak sesinya, daya ingatnya masih terbatas. Ada, kata nenek, Koyu sayang Uma. Baik ke papa. Nenek maaf ke Koyu. Minta maaf karena apa? Yami merasa heran. Tangan nenek usap sini. Koyu menunjuk rambutnya. Nenek gak bilang apa-apa lagi. Koyu milik papa. Koyu anak papa. Kata nenek gitu, ucap Koyu. Semakin naik alis Yami. Dia mencoba memahami dari cerita yang Koyu ungkapkan. Oh, nenek mau Koyu sayang ke papa kayak sayang sama papa kandung Koyu sendiri. Hanya itu rangkuman yang bisa Yami pahami. Koyu papanya 2. Papa satu mana? Pertanyaan itu akhirnya muncul dari mulut anak itu. Yang penting papa barat sayang Koyu. Kalau papa satu pergi gak apa, kan? Yami tahu dia sudah egois. Hanya saja lelaki itu sudah membuang Koyu. Artinya Yami berhak atas anak itu seutuhnya. Tak lama setelah obrolan-obrolan itu, Koyu tertidur pulas. Yami turun dari tempat tidur. Dia berjalan menuju ruang kerja Barata. Pria itu masih terpaku pada layar laptop dengan kacamatanya. Kamu jarang baca buku, jarang kerja, tapi kenapa bisa minus? Tanya Yami penasaran. Yang penting wajahku plus, jawab Barata. Tangannya mengambil snack keripik jagung dan memakan benda itu. Sudah malam. Bobo, yuk. Ajak Yami. Dari tadi perasaan gak peduli sama aku. Terus aja ke Koyu, sindir Barata. Masih aja iri-irian sama Koyu. Padahal kamu bisa ikut gabung dan temenin dia sampai tidur. Katanya mau cepat punya anak. Coba latihan sama Koyu dulu. Kamu gendong anak kecil aja kayak gendong karung, ledek Yami. Barata menutup laptopnya. Dia melangkah menghampiri Yami. Dipeluk wanita berkerudung itu. Kamu yang ngajak Bobo, ya. Terus apa? Ya udah malam waktunya istirahat soalnya besok pagi kamu kerja, jelas Yami mencoba meluruskan pikiran suaminya. Malam ini juga aku mau kerja. Barata menempelkan keningnya dengan kening Yami. Nanti kamu sakit kalau bergadang, nasihat Yami. Napas mereka saling bersautan. Kerjain kamu ini, mana bisa sakit. Yang ada kamu bakalan aku bikin lelah. Barata menggendong istrinya menuju kamar. Terdengar tawa geli Yami menghangatkan malam itu. See how one doesn't get lost. I feel like it's really hard to get lost here just because of the fact that it's quite literally a grid.